Bagian kedua dari materi kita adalah tentang bagaimana memulai pemrograman dalam C++. Ya. Pada bagian ini saya contohkan kita menggunakan code blocks ya, dan menggunakan code blocks. Jadi untuk running program di IDE code blocks itu setelah kita menginstal ya IDE code blocks di komputer kita, yang kita lanjutkan selanjutnya adalah kita membuka code blocks ya, dan kemudian kita menulis create project ya. Kita create project ya, kita pilih project aplikasi, kemudian kita pilih compiler yang akan kita gunakan ya. Tentu kita pilih compiler yang sudah kita install dalam komputer kita. Sesudah itu kita create project. Sesudah kita create project, nanti tampilan awalnya akan seperti ini ya, dan kita menulis source code di sini dan kita save dan memberi nama main.cpp misalnya ya, dia akan simpan di sini. Ini workspace kita. Kemudian pendahuluan di sini itu adalah folder ya, tempat saya menyimpan program-program yang akan kita buat di sini ya. Sources itu maksudnya setiap kode program yang kita kerjakan. Jadi kita menulis kode program seperti ini ya, atau bisa juga kita impor kode program yang sudah kita pernah buat ya, tentu yang berextension .cpp. Nah, sesudah kode program yang kita tulis, untuk running kita klik tombol yang hijau di sini, kita pilih debug ya. Sehingga begitu kita pilih debug dan kita jalankan, nanti tampilan untuk dijalankan ya modelnya seperti ini ya. Jadi ada tempat di mana kita folder menyimpan file-filenya, nama foldernya. Kemudian Anda lihat di sini bahwa proses compiling dan linking sudah terjadi, sehingga dia bilang bahwa ada file.exe ya, aplikasi yang sudah kita buat yang menyuruh untuk menampilkan kalimat halo kalian. Ini misalnya sebuah contoh kode program source code yang menampilkan ya bagian dari data yang paling fundamental ya. Kita tahu bersama kalau bicara soal struktur data itu secara numerik ya, 1 byte ada 8 bit ya. 1 byte itu dikali 4 disimpan di sini ya. Dia simpannya ya. 0 sampai 1 dia 32 bit. Ya. Integer itu 32 bit. Jadi maksimal yang bisa disimpan. Ini programnya seperti ini, mau menampilkan batas numerik limit ya. Yang maksimal mau disimpan ini ya. Ada memori. Jadi kita ketahui bersama dalam source code itu C++ itu ada bagian yang tidak disimpan dalam memori. Itu yang namanya preprocessing directive. Semua bagian dalam kode program yang diberi tanda hashtag itu preprocessing directive. Sedangkan bagian yang mulai dari main itu ya, yang tidak bertanda hashtag itu biasanya disimpan di memori ya. Kedua-duanya dikompilasi, di linking ya, dan menjadi exe. Nah, contoh preprocessing directive di sini misalnya ya. Ini misalnya ada include IOStream ya. Kemudian kita beri preprocessing directive hashtag define PI 3,14 ya. Nah, kemudian kita cek ya. Di sini disimpan atau tidak disimpan. Kita akan periksa. Nah, kalau Anda lihat di sini, kita masuk pada program ya. Double P sama dengan 3,14. Nah, kalau double P itu karena kita masukkan dalam kode program yang harus disimpan di memori, sehingga pada saat kita cek di sini, ya, cout nilai P double, ya, dan definisikan itu sebagai P, Anda bisa lihat di situ, maka dia hasil kode runningnya dia akan menampilkan ini, bahwa nilai P itu disimpan di blok memori yang ini. Seperti itu. Sedangkan waktu kita akan menyuruh PI yang besar ini, huruf besar ini untuk ditampilkan, dia akan memberi perintah error. Karena apa ya? Karena hasil runningnya kosong, karena tidak disimpan di memori. Jadi kalau Anda cek ini, kode program untuk memeriksa bahwa preprocessing directive itu biasanya tidak disimpan di memori. Ya, pada saat compiler mengcompile, itu dia tidak simpan di memori. Yang dia simpan di memori hanyalah yang ada dalam program ini. Misalnya contohnya,
Di sini kita menyuruh untuk mendefinisikan P kecil ya. Sedangkan P besar kita define sebagai preprocessing. Nah, itu tidak disimpan ya. Seperti itu. Nah, bagian berikut juga dalam pemrograman C++ yang harus ketahui itu adalah soal error handling ya. Ada beberapa error handling yang sangat terkenal, syntax error. Nah, jadi untuk syntax error itu biasanya C++ dia menampilkan ya kalau ada syntax error. Misalnya contoh pada kode program yang saya tulis ini, dia menampilkan ada error expected titik koma the end of declaration ya. Nah, selain itu ada juga yang namanya linking error. Linking error biasanya seperti yang sudah saya katakan tadi, itu dia menggabung-gabungkan beberapa objek file. Nah, linking error biasanya tidak ditampilkan kecuali kita menulis perintah untuk menampilkan. Seperti di sini ada terjadi linking error, ya kita tampilkan bahwa linker command failed with exit put 1. Jadi dia bilang di sini bahwa ada linking error. Tapi biasanya di hasil program itu tidak ditampilkan ya, linking error. Seperti itu. Nah, yang ada juga bagian yang terakhir ya, yang tentang pembahasan tentang error, itu Anda bisa lihat di video yang sudah saya posting tersendiri. Jadi demikian untuk pengantar pemrograman C++ ya. Selamat membuat program dalam C++.